Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anara qulubana binuri hidayatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذرياته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur hendaklah senantiasa banyak-banyak kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah kita tidak dijadikan buminya adalah bumi pembuktian kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam memperjuangkan kemuliaan kaum muslimin. Salawat serta salam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kami pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kenapa bangsa Indonesia wabil khusus kaum muslimin mesti harus membela Palestina dan Al-Aqsa. Ada dua tinjauannya, baik tinjauan konstitusi maupun tinjauan syar'i. Kalau tinjauan syar'inya jelas. Kata Allah di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Tidak ada lagi orang yang lebih aniaya di sisi Allah, ya, dari orang yang mencegah orang lain ingin mengagungkan asma Allah di rumah-rumah Allah. Ya. Wasa'a fi kharabiha, dan dia berikhtiar dan berusaha semaksimal mungkin untuk kehancuran masjid-masjid rumah-rumah Allah. Sementara Masjid Al-Aqsa itu dalam pandangan Islam adalah kiblat pertama umat Islam. Hari ini akan ada sebuah unjuk pembelaan besar-besaran di Indonesia hari ini. Nanti akan ada di Monas. Artinya apa? Kita ingin menunjukkan secara syar'i sebagai muslim kita harus membela. Ya. Jangan sampai kita nanti apa? Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting kita sampaikan? Karena saya melihat di dunia maya kadangkala ada umat Islam yang komentarnya
Sudahlah tidak memberikan pembelaan secara verbal kepada saudara-saudaranya, dia kadang-kala apa? Mengabaikan. Bahkan kadang-kala menuduh. Ada satu kelompok yang mengatakan dirinya kelompok yang selalu apa? Maha benar. Itu. Ya. Kelompok yang menyebut dirinya adalah kelompok pengikut salafus saleh. Kelompok yang mengatasnamakan dirinya pengikut sunnah Nabi. Mengatakan apa? Bahwa Hamas yang memperjuangkan Islam itu adalah rekayasa Zionis. Kan sebuah tuduhan yang sangat menyakitkan. Orang yang sudah mati-matian membela untuk memerdekakan negerinya malah dituduh adalah bagian dari Zionis. Hanya karena tidak pernah bisa dihabisi oleh Zionis. Ada itu, kelihatan itu dan terekam itu jejak digitalnya di YouTube. Saya kadang-kadang saya bilang, ini orang dapat ilmu dari mana? Dari sunnah Nabi gitu. Yang gampang sekali menuduh saudara-saudaranya yang memperjuangkan kebebasan Palestina dan kebebasan Al-Aqsa dituduh merupakan bagian dari apa? Bagian dari Israel, dari Zionis. Subhanallah. Padahal apa? Rasulullah sudah mengatakan, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi kiamat sampai bumi Palestina itu terbebaskan. Sampai batu-batu berkata, ini ada Yahudi di belakang saya, bunuh. Sampai pohon-pohon berkata, ini ada orang Yahudi, orang Zionis yang berlindung di belakangku, ayo habisi mereka. Seluruh alam ini akan mencaci maki Zionis. Malah dibilang bagian dari rekayasa itu. Sebuah tuduhan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Katanya ahli sunnah, paham tentang sunnah Nabi. Orang sunnah Nabi yang mengatakan perjuangan Palestina itu imadin ila yaumil qiyamah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, in uttum udna. Kalau kamu wahai bangsa Yahudi kembali lagi menghancurkan, membumi hanguskan sesuatu dari kemanusiaan, kami akan nanti kembali juga akan membangun tentara-tentara yang tidak takut mati, yang akan membebaskan dan menghancurkan kalian. Itu kan sudah digariskan oleh wahyu. In uttum udna, kata Allah, kalau kamu kembali aku juga kembali. Ya, gitu. Maka apa? Persoalan Palestina itu adalah bukan persoalan sepele, bukan perjuangan yang apa? Yang kecil. Itu adalah garis takdir Allah. Makanya saya bilang, bersyukur Allah tidak ingin memuliakan dan memperlihatkan kebesarannya dengan menurunkan ujian kepada negeri ini, Pak. Tapi yang diuji itu orang yang sanggup bersabar menerima ujian Allah demi kemuliaan Islam. Sama kayak Bilal, disiksa demi kemuliaan Islam. Sama kayak Sumayyah, sama kayak Yasir, disiksa, dipanah, menderita dia, tapi demi kejayaan Islam. Sama kayak sekarang yang dihadapi oleh Palestina. Garis takdir Allah mengatakan seperti itu. Izzatul Islam. Coba dengan adanya peristiwa Palestina, Pak, itu mempersatukan umat Islam. Tidak ada yang bisa mempersatukan umat ini kecuali apa? Satu niat. Yang tidak lagi melihat agama, yang tidak lagi melihat kelompok dan organisasi. Itu adalah membela Palestina, Pak. Kalau bukan karena Palestina, saya yakin tidak akan kumpul untuk orang-orang yang berbeda partainya nanti siang. Tidak akan pernah berkumpul. Itu adalah hikmahnya Allah turunkan sebuah musibah seperti itu untuk menyatukan kekuatan umat.
Jangan lagi ada orang yang apa? Yang mengatakan, kita kan masih banyak urusan, kita urus ajalah diri kita, nggak usah peduli. Orang yang seperti itu diancam oleh Rasulullah, man lam yahtam bi umuril mu'minina falaysa minhu. Orang yang tidak pernah peduli dengan urusan saudara-saudaranya yang seiman, baik dalam bentuk verbal, baik dalam bentuk doa, baik dalam bentuk sokongan materi, maka dia bukan bagian dari mukmin itu. Maka hati-hati, Pak. Orang kadang-kala apa? Cuman sekelebat dia mengucapkan, dia terjerembab masuk apa? Ke dalam lembah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati betul kita ngomong. Kalau tidak tahu, udah mendingan diam. Uskut taslam. Diam, kita akan selamat. Daripada kita komen. Ngapain ente sedekah jauh-jauh? Saudara ente juga kere. Kenapa bukan saudara Anda? Memang tidak wajib Anda sedekah di situ. Tapi apa? Apa yang Anda bisa korbankan demi mendukung perjuangan saudara-saudara kita? Itu yang jadi masalah. Allah tidak mewajibkan Anda di situ. Sedekah. Kalau ente punya urusan saudara yang harus dinafkahi, nafkahilah saudara Anda di sini. Tapi apa? Tolong berikan nilai sokongan, baik dalam bentuk doa. Angkat tangan Anda. Dan kita. Jadi apa? Secara syar'i kita harus apa? Membela. Karena itu adalah perbuatan kezaliman. Apalagi kedudukan Al-Aqsa itu adalah masjid termulia ketiga setelah Makkah dan Madinah. Dalam sebuah hadis sahih, Maula Nabiyina Muhammad Maimunah, pembantu kalau bahasa kita, atau kalau kita mau mengartikan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimerdekakan, namanya Maula. Maimunah pernah berkata kepada Nabi suatu hari, "Ya Rasulullah, aftina anil maqdis, an baitil maqdis." Berikan kami penjelasan yang sejelas-jelasnya kedudukan Baitul Maqdis, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-mahsyar wal mansyar huwa al-baitul mansyaru mahsyaru wal mansyar. Itu adalah tempat rumah Allah di mana Allah menghimpun para anbiya. Dan dari situ Allah sebarkan ke seluruh penjuru dunia dakwahnya. Yang dimaksud adalah apa? Satu akar kenabian itu dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kemudian apa? Menyebar menjadi beberapa agama di dunia ini. Akarnya kan dari Nabiullah Ibrahim. Ya. Makanya disebut Nabiullah Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari sulbi mereka, dari keturunan mereka lah banyak yang menjadi nabi setelahnya. Ya. Maka kemudian apa? Huwal mahsyar wal mansyar. Ituhu, kata Rasulullah. Kalau bisa ente datang ke sana. Kalau Anda punya kelapangan rezeki, niatkan ingin ziarah ke sana, datang ke sana. Kenapa? Wasallu fihi. Salatlah kamu di dalamnya minimal 2 rakaat. Apa kata Nabi? Barang siapa yang salat sekali di sana, maka pahalanya di sisi Allah 1000 kali. Anda sholat di negeri lain selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi,
Semua tempat di dunia ini kalau Anda sholat nilainya 1, kalau di Al-Aqsa nilainya 1000. Kata Maimunah, pertanyaan Maimunah ini mewakili kita, Pak. Apa? Wa illam astati, wa illam aqdir. Kalau saya tidak sanggup mengadakan perjalanan ke sana ya Rasulullah, karena berbagai macam problematika dan persoalan yang kami hadapi. Kalau kami tidak sanggup mengadakan perjalanan untuk sholat ya Rasulullah, kata Rasulullah, kirimkan minyak untuk menerangi Baitul Maqdis. Jangan diartikan secara harfiah bahwa Rasulullah menyuruh kita ngirim minyak ke sana. Ya. Jangan dikira apa, kirim udah minyak. Untuk secara simbolik Rasulullah seakan-akan kirimkan mereka segala kemampuan untuk menerangi nasib Al-Aqsa yang sekarang di bawah kungkungan Zionis Israel. Apa yang kita bisa berikan? Apakah itu doa, apakah itu sokongan dana, apakah itu apa saja yang kita bisa, atau baik secara apa? Bahasa. Kita sekarang tangan-tangan kita Pak bisa memberikan sokongan. Ya. Dulu kala Pak, tidak ada orang-orang Eropa, orang Amerika yang berani demo untuk apa? Membela Palestina. Tapi sekarang udah marak Pak. Gara-gara apa itu? Gara-gara tangan-tangan yang memberikan kabar yang sesungguhnya terjadi, kezaliman yang terjadi, penjajahan yang terjadi, dan pembumi hangusan anak manusia yang tinggal di situ, yang tidak dipedulikan lagi hak-haknya untuk hidup di muka bumi. Kata Allah, apa kirim yang Anda bisa? Ini hadisnya sahih. Makanya kalau ada orang yang menanggapi, udahlah masih banyak urusan, betul. Tapi apa yang bisa Anda berikan untuk mencerahkan, untuk kebebasan Baitul Maqdis? Ya. Kemudian yang kedua sebabnya kenapa kita harus membela Palestina? Secara konstitusi kita mengatakan apa? Penjajahan di atas muka bumi harus ditiadakan. Maka dimanapun ada penjajahan, bangsa Indonesia harus tampil membela untuk menghilangkan nilai penjajahan. Apalagi dia seiman dengan kita, Pak. Apalagi dia apa? Dia memberikan apa? Sebuah ungkapan hutang, Pak, bagi bangsa ini yang merdeka. Pada saat 1445 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta mengumumkan kemerdekaan bangsa ini. Yang pertama kali memberikan dukungan adalah orang-orang Palestina di bawah pemimpin mereka. Saat itu mereka masih merdeka, Pak. 3 tahun atau ada yang mengatakan 4 tahun setelahnya, kemudian apa? Turun. Ya. Hasil rekayasa negara-negara besar Eropa di bawah komando Inggris, kemudian apa? Menghadiahkan bumi Palestina kepada apa? Kepada orang-orang Yahudi Zionis. Itu tahun berapa? Tahun 1949, Pak. Ada yang mengatakan 48, ada yang mengatakan 49. Berarti 3 tahun setelah kita diberikan dukungan merdeka, mereka malah apa? Terjajah. Saat itu memang belum terjajah, Pak. Tapi pelan-pelan Zionis ini, Israel ini apa? Merampas tanah mereka, dirampas terus dibangun tembok, dirampas. Kau ibaratnya kalau kita di sini nih
gampang banget dia ngegeser patok tanah, Pak. Habis itu kemudian apa? Diklaim. Udah sampai ke Baitul Maqdis Yerusalem, kemudian diklaim itu adalah ibu kota mereka. Dan bapaknya mendukung yang katanya penguasa dunia. Oke lah, biarkanlah. Kekuatan apapun yang menyokong Anda pasti akan terjadi apa? Sebuah keruntuhan di suatu saat, dan mudah-mudahan itu sudah tidak lama lagi. Anda akan membuat umat Islam akan bersatu dengan melihat kebejatan, kezaliman yang nyata-nyata. Anda dukung, nanti Allah akan apa? Fasayunfikunaha wa yakunu alaihim hasara. Mereka akan kemudian memberikan sokongan dana yang begitu besar, tapi pada gilirannya itulah yang akan menyebabkan keruntuhan dan kehancuran mereka sendiri. Ya. Jadi itu, Pak, kita ini bangsa punya utang, Pak. Ya. Punya utang. Mereka yang pertama, Pak, mengakui kemerdekaan bangsa ini. Sekarang mereka terjajah, maka apa? Harus tergetar nih. Makanya konstitusi kita mengatakan apa? Enggak boleh memberikan dukungan apapun kepada Zionis. Makanya dia tidak diizinkan untuk mendirikan duta di Indonesia. Itu bentuk apa? Bentuk kebaikan kita kepada orang lain. Tidak mau mengakui kemerdekaan, kita akui. Dengan apa? Dirikan duta Anda di sini. Tapi tidak cukup, karena penjajahan itu masih terjadi sampai sekarang. Maka kita semua, Pak, harus bangun, Pak. Secara bangsa, apa yang harus kita bisa? Maka saya berharap, nggak tahu Jumat kemarin kita mendoakan nggak melalui mimbar yang mulia, ya, agar supaya apa? Dulu kala waktu Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis, ya, dari penjajahan, ya, Salabiyin, itu apa? Disokong oleh doa-doanya para khatib di masjid. Gitu. Maka apa? Kita harus. Tapi ada yang penting yang kita harus ketahui. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, ini harus betul-betul mengetuk hati kita sehingga kita tidak gampang memberikan komentar, ya, yang menghinakan saudara sendiri atau mengabaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mri'in yahzulu imra'an musliman yuntaqasu hurmatahu wa yuhtaku dima'uhu illa hazzalahu Allahu yawma fihi yuhibbu nusrata." Tidaklah seorang manusia muslim membiarkan saudaranya yang muslim, di mana saudaranya itu apa? Diinjak-injak kehormatannya, dijadikan korban, kemudian diabaikan, maka Allah nanti akan mengabaikan orang itu di saat dia butuh pertolongan Allah. Di mana, Pak, yang paling kita butuh pertolongan? Saat kita berhadapan dengan persidangan Allah. Saat kita nanti berpulang ke rahmatullah, saat kita di yaumil mahsyar nanti
di padang mahsyar nanti. Saat itu kita butuh pertolongan Allah, karena hanya rahmat Allah yang bisa menyebabkan kita selamat. Tapi kalau jejak digital kita dilihat mengabaikan saudaranya, bisa dia memberikan pertolongan, baik dalam bahasa, baik dalam gerakan, baik dalam perbuatan, baik dalam apapun, bisa dia memberikan pertolongan. Tidak mendiamkan, tidak membiarkan saudaranya dihinakan, saudaranya diinjak-injak kehormatannya. Dia malah Dia malah memfitnahnya. Oh enggak. Orang yang seperti ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Apa yang kamu berikan untuk saudaramu? Makanya ya Allah, saya bisanya cuman ini, menjelaskan kepada bangsa ini ya Allah, supaya mereka kemudian peduli untuk memperlihatkan pada dunia bahwa mereka membela saudara-saudaranya yang seiman, yang dulu pernah membela kita demi kehormatan kita, demi kemuliaan kita.